Nah ini teman-teman, kali ini saya akan konsep awal bonsai sisir atau kaliage teman-teman ya. Ini gaya gimana ini, ekstrim ini, entah menggantung entah kasket, yang jelas pohon ini ekstrim teman-teman ya. Nah ini sudah ada bawaan dari sana teman-teman. Dalam konsep awal bonsai itu antara gaya seperti ini, gaya formal, natural, slanteng, kasket itu tidak berbeda jauh ya teman-teman ya. Jadi tidak berbeda jauh itu nomor satu, kita mencari posisi penanaman yang tepat ya. Penanaman awal yang tepat itu maksudnya kalau barang seperti ini itu gerak dasarnya yang paling enak itu bagaimana, seperti itu. Nah dengan gaya seperti ini tuh, badan alur pohon ini juga harus terbuka ya teman-teman ya. Jadi kalau seperti terbuka itu maksudnya jadi nggak tertutup atau terputus cabang-cabang ya. Nah seperti ini terbuka teman-teman. Nah coba kalau dari sini. Nah kalau dari sini itu ini teman-teman, bisa dari sini, cuman ini tertutup teman-teman ya. Pangkal pohon itu nggak kelihatan teman-teman ya. Tahu-taunya nongol di sini terus ini ya. Soalnya pangkal belakang itu tertutup oleh batang ini, kecuali kalau ada di sini ya, atau di sini mungkin ada kelihatan kaki di sini. Nah itu bisa ya. Dari sini juga bisa, cuman putus ya. Jadi pangkal pohon itu putus dari sini. Nah itu juga pertimbangan kita konsep bonsai teman-teman ya. Kalau dari sini ini teman-teman, ini pangkal dari sini ke sini kita pakai mahkota di sini nantinya ya. Ini buat cabang-cabang lah. Ini pun sebenarnya masih kurang enak teman-teman ya. Jadi kurang enaknya nanti kalau sudah mahkota tertata di sini rimbun akan menutupi ini teman-teman. Nah seperti bonsai sisir itu kalau tumbuh belum kita inginkan di dekat-dekat pangkal atau cabang, anak cabang terdekat, kita buang aja teman-teman. Kalau kita masih mau fokus untuk membesarkan cabang utama ini ya, kita buangi nggak apa-apa, agar pertumbuhannya lebih cepat besar teman-teman. Asal durinya jangan dipotong ya. Kalau durinya dipotong itu nanti dia kadang susah besar teman-teman ya, menua kadang ya cabangnya. Mestinya di pruning ini juga belum boleh ya teman-teman ya, soalnya ini masih daun muda. Ini buat contoh aja ya, tapi kalau masih daun muda nggak usah di pruning, nanti menghambat pertumbuhannya ya, biasanya menua nanti juga susah besar kalau sudah menua. Nah ini rencana posisi yang akan saya terapkan ya teman-teman, bisa dilihat ini. Nah ini kaki dari sini teman-teman. Nah ini kakinya ya, dengan arah dari sini seperti ini itu masih masuk akal ya. Kalau dari sini pandangan kita memang nggak datar dari sini ya teman-teman ya, jadi agak ke atas ini. Kalau datar ini nanti tertutup. Kalau dari sini ini mahkota ke sini, nanti keluar ke sini nggak apa-apa. Atau ini bisa kita gerakkan lagi teman-teman, juga bisa. Ini saya bikin mahkota di sini aja. Nah ini kurang enak, ini mestinya buang teman-teman. Ini akan saya buang aja teman-teman ya. Kalau posisi seperti ini ya, coba akan kita cari posisi yang lebih maksimal lagi teman-teman. Seandainya begini, nah seperti ini juga bisa teman-teman ya, juga bisa seperti ini. Nah, ini dipakai nanti kalau seperti ini bisa. Nah itu terserah selera teman-teman ya. Yang penting ini kakinya ini
asal posisi seperti ini nanti bisa waktu pengepotan dia bisa sesuai dengan gerakannya, nggak masalah ya. Tapi kalau nantinya akar situ nggak bisa seirama dengan gerakannya ini ya repot ya. Jadi untuk sementara saya putuskan dari sini dulu teman. Kalau dari sini kaki itu sudah seirama dengan gerakannya ya. Nah seperti ini, kalau memang ini masih ragu, nantinya mau dijungkar-jungkir lagi, soalnya ini saya mau membongkar media tanam masih belum berani teman-teman, soalnya ini baru hidup sekitar 2 bulanan lah, 2 bulanan dari tangkaran liar dulu ya. Saya ambil baru 2 bulanan, makanya saya belum berani membongkar media yang ada di sini teman-teman ya. Nanti suatu saat tetap akan saya bongkar ya, bisa dibolak-balikan lagi. Tapi untuk sekarang saya fokus untuk yang sudah terlihat dulu ya. Makanya kalau kita ada titik tumbuh yang kiranya nanti balik ke sini kok terpakai ya, kita jangan buang dulu ya. Membuang itu mudah, tinggal buang aja. Kita arahkan dulu aja ya. Ini sengaja saya kawat agak besar teman-teman, soalnya ini kalau nggak besar dia akan turun teman-teman ya. Sengaja saya kawat agak besar dulu, tapi jangan kenceng-kenceng ya. Nah ini saya kawat besar tapi nggak kenceng teman-teman ya, cuman buat ngarahkan aja ya, nggak apa-apa, nggak harus kenceng. Kalau terlalu kenceng atau kawatnya terlalu kecil nanti seperti ini, kalau dilepas teman-teman ya akan jatuh ya. Makanya ini saya kawat besar agar kendori, jadi nanti kalau batang besar ini tidak membekas terlalu dalam. Nah untuk bonsai sisir ini kurang, jadi ini pertumbuhannya gimana ya, kurang gemuk teman-teman ya, kurang bener-bener subur, soalnya ini kurang panas teman-teman ya. Jadi tempatnya kurang panas, dia kurang bisa gemuk. Nah ini kalau tempatnya kurang panas tuh biasanya banyak hewan putih-putih teman-teman. Nah arahkan. Nah sekarang sudah kita kawati teman-teman ya. Ini cuman buat contoh, nanti yang ke bawah ini dinaikkan seperti ini teman-teman, agar pertumbuhannya cepat ya. Ini ya, nanti dinaikkan seperti itu. Ini buat contoh aja dulu ya. Nah, untuk pengawatan bonsai sisir ini sendiri, waktu pengawatan itu kita waktu kulitnya sudah putih ke kuning-kuningan teman-teman ya, jadi agak kuning keputihan ya, seperti ini. Jadi terkadang ada yang masih hijau atau masih agak coklat ya. Nah itu hijau, masih benar-benar hijau, itu terkadang malah kaku teman-teman ya, malah mudah patah ya kalau kita kawat ya. Kalau sudah ada hijau kekuningan ini, bintik-bintiknya sudah putih, sudah lentur teman-teman ya. Nah untuk durinya jangan dipotong dulu teman-teman, sebelum ini kebesarannya imbang ya. Kebesaran yang kita inginkan, cabang-cabang ini imbang, jangan kita potong dulu ya. Soalnya duri itu kalau sudah kita potongi kadang macet teman-teman ya, menua. Seperti mustam juga seperti itu ya. Nah ini nanti mahkota di sini teman-teman, agak semi keluar ke sini ya. Ini nanti ada atau memanjang sedikit ke bawah juga ada nanti seperti ini. Ini buat cabang, buat ngisi cabang sini. Yang sana itu kalau posisi seperti ini nanti kita membuang teman-teman ini. Jadi ini membuang nanti ya. Jadi fokusnya biar tidak pecah sama yang di belakang ya. Fokusnya ke sini. Nah ini nanti perlu ada nah ini teman-teman. Jadi ini nanti bisa dijin teman-teman ya. Ini belum dijin, ini
dibikin alur seperti keringan yang aus lah, seperti itu. Nah ini sudah warnanya sudah hijau ke kuning ke putih-putihan ya, sudah bisa dikawat. Kalau masih hijau atau agak coklat rawan patah teman-teman. Nah ini bisa dilihat teman-teman, ini nanti perlu ngecin. Nah ini juga keringan ini perlu merapikan sama ini teman-teman, ini juga perlu dijin lagi ya. Nah, untuk media tanam bonsai sisir atau kaliage ini saya memakai pasir Malang campur tanah merah teman-teman ya. Jadi lebih banyak pasirnya kalau saya ya, lebih banyak pasirnya agar porus. Bisa campur tanah merah atau tanah apa aja bisa ya. Terus bisa dikasih pupuk kandang, bisa dikasih pupuk dekastar juga bisa. Nah, sisir seperti ini sudah minta panas teman-teman ya mestinya ya. Sekali lagi kalau kita belum membesarkan, belum seimbang, ada tumbuh di deket-deket cabang ini saya buang teman-teman ya. Jadi agar fokus dia cepat besar ini. Ini akan kita rapikan nanti ya. Nah ini teman-teman ya, ini jadi mengkonsep bonsai itu memang agak susah teman-teman ya. Terkadang kalau dapat barang yang rumit itu terkadang membingungkan. Kalau teman-teman masih bingung dengan konsep itu, jangan dipotongi dulu ya. Kalau benar-benar belum mantap ya, belum pas menemukan posisi yang tepat. Jadi kita mengkonsep bonsai itu harus posisi hidupnya yang pas, bagaimana minimal masuk akal lah. Sama pohon seperti ini, gerakannya seperti ini itu di alam masuk akal lah, masih masuk akal seperti dia tumbuh di alam seperti itu ya. Jadi jangan wah posisi seenak hati kita tapi tidak masuk akal di alam. Nah itu yang kurang pas ya. Jadi bagaimanapun posisinya masih masuk akal lah. Oh mahkota di sini, posisi pohon menggantung seperti ini, mahkota di sini itu masuk akal ya. Atau dulu ini kalau nggak mati bisa dibikin mahkota juga bisa ini, atau cabang juga bisa. Nah sepertinya pohon ini mestinya kalau cabang besar itu ke sini juga bisa dibuat mahkota di sini teman-teman ya. Mahkota di sini dia cascade. Nah bisa. Berhubung ini saya memanfaatkan titik tumbuh yang sudah ada yang besar, akhirnya saya pakai ke sini. Suatu saat kalau ini besar, bisa kita rubah posisinya seperti ini, bisa. Namanya bonsai itu jadi dia tumbuh terus, berkembang. Suatu saat ada perubahan, itu pasti ya. Nah seperti itu teman-teman. Namanya seni bonsai itu nggak ada habisnya ya. Jadi konsep seperti ini tuh juga masih belum dogmatis teman-teman ya, belum pasti. Minimal kita sudah menemukan gerak dasar dari posisinya ya. Posisi hidupnya bagaimana, pasnya sudah kita tahu semuanya ya. Nanti bisa begini, makanya kalau kita balik ke sini ini terpakai itu sudah kita pelajari dulu ya. Jadi suatu saat kalau kita jungkir balikan tidak fatal ya. Tidak fatal itu maksudnya cabang-cabangnya masih utuh, tidak perlu membesarkan lagi ya, seperti itu. Nah ini nanti akan selalu kita update teman-teman ya, perkembangannya, perubahannya seperti itu. Terkadang sisir itu tidak bisa diprediksi, terkadang ini tumbuh subur, suatu saat ada penyakit di dalam pohon ini kita nggak tahu, akhirnya cabang ini jadi mati. Nah posisinya berubah lagi, reposisi lagi. Terkadang jenis sisir itu seperti itu teman-teman. Nah untuk menghilangkan kutu, biasanya pada pohon sisir itu sering banyak teman-teman dia mati sedikit-sedikit ya. Nah, terkadang ada hewan itu bawaan dari hutan teman-teman ya, bawaan dari hutan sudah ada. Nah untuk mengantisipasi agar batang sisir ini tidak ditempati hewan itu sepengalaman saya seperti ini teman-teman ya. Ketika kita dapat dari donggelan alam, kita rendam teman-teman, kita rendam sampai tenggelam ya. Kita rendam sampai tenggelam itu entah 5 jam, entah 4 jam, entah 3 jam ya. Kita pantau
biasanya kalau memang ada ulatnya, dia akan dengan 1 jam dia tenggelam, dia akan teman-teman, nggak dapat bernapas mungkin ya, pelepekan ya, dia akan naik keluar ya, seperti itu sepengalaman saya teman-teman. Terus waktu nanti penanamannya, jadi media tanam ditaburi sama puradan teman-teman ya, puradan obat semut itu ya, ditaburi itu, kita tanam, taburi atasnya lagi. Jadi untuk suatu saat kalau dia ada ulatnya turun ke tanah, biar mati teman-teman ya. Nah, ini untuk sisir ya, atau kaliake. Ini tinggal nanti kita merapikan keringan-keringan ini dulu. Kita jin ya, kita jin pakai bor atau pakai pahat manual juga bisa ya. Bagi teman-teman yang belum subscribe ke channel ini, kami persilahkan untuk subscribe ke channel ini. Dan jangan lupa menekan loncengnya agar teman-teman mendapat notifikasi dari video-video saya berikutnya.